Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Indah Fadila, NIM 20042218. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas pertemuan 6 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanosolina, SIP MAP. Materi pertama mengenai sistem pengolahan transaksi atau TPS, dan yang kedua yaitu otomasi perkantoran atau OA. Pengertian sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau Transaksi Processing System, disingkat dengan TPS, adalah sistem menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Contoh TPS yang mendapat data dari luar adalah pemasukan data penjualan, pembuatan faktur transaksi, pembuatan cek reservasi hotel, keluar masuk data keuangan pada bank, point of sale atau komputerisasi pada kasir penerima uang dan lain sebagainya. Sedangkan untuk data yang datang dari dalam, TPS dapat ditemukan pada perencanaan produksi, perpindahan bahan baku dan hasil produksi, pembayaran gaji karyawan, pembuatan dan perpajakan, pembuatan nota pembelian, dan lain-lainnya. Yang kedua itu jenis-jenis pemrosesan transaksi. Yang pertama itu pemrosesan tumpuk atau batch processing. Data ditumpuk dulu rentang waktu tertentu, baru kemudian diproses. Misalnya data dikumpulkan antara jam 8 sampai dengan jam 12, kemudian diproses mulai jam 14 sampai dengan jam 17. Yang kedua itu pemrosesan seketika atau online processing. Data yang diperoleh dari sumber yang data langsung diproses pada diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran, misalnya pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Yang kedua itu real-time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena sangat kritis. Penundaan pengolahan data mengakibatkan sesuatu yang fatal, misalnya pengolahan data hasil pemanfaatan aktivitas gunung berapi. Keempat yaitu pemrosesan hibrid atau inline. Perpaduan antara batch online, misalnya pengolahan transaksi di supermarket, di mana transaksi penjualan melalui pos, point of sale langsung dilakukan online. Tapi pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap jam 10 malam. Yang ketiga itu tugas pokok dari sistem pengolahan transaksi. Yang pertama itu pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang pengumpulan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Yang kedua itu manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Yang ketiga itu penyimpanan data. Data transaksi harus disimpan dan dipelihara sehingga selalu siap memenuhi kebutuhan para pengguna. Yang keempat itu penyiapan dokumen. Beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit-unit kerja dalam organisasi. Baiklah, materi yang kedua itu otomasi perkantoran. Pengertian otomasi perkantoran adalah suatu sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informal kepada orang yang berbeda di dalam maupun di luar perusahaan. Secara fungsional, Office Automation System atau OAS merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dan memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. OAS dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengkomunikasikan informasi yang terjadi di organisasi atau di perkantoran. Tujuan otomasi perkantoran yang pertama yaitu penggabungan dan penerapan teknologi, misalnya antara telepon, komputer, jaringan, internet, dan satelit. Yang kedua itu memperbaiki dan memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Produk OA atau Office Automation memungkinkan para pekerja kantor ini memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat dan lebih baik. Yang ketiga itu pemecahan masalah kelompok. Otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan atau saling berkomunikasi dengan lebih baik selagi mereka memecahkan masalah. Yang keempat yaitu pelengkap bukan pengganti. OA tidak akan mengganti semua komunikasi interpersonal tradisional,
percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. Yang kelima yaitu meminimalkan atau penghindaran biaya. Komputer tidak menggantikan pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Yang ketiga yaitu jenis-jenis aplikasi otomasi perkantoran. Yang pertama itu word processing, adalah penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen, ketik, atau cetak. Yang kedua yaitu electronic mail. Yang dikenal dengan email adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pemakai untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Yang ketiga itu voicemail, sama persis dengan electronic email. Perbedaannya bahwa kita hanya mengirimkan pesan dengan mengucapkan pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya. Yang keempat yaitu electronic calendaring, adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil cara yang telah ditetapkan oleh manajer. Yang kelima yaitu audio conferencing, adalah penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Yang keenam itu video conferencing, melengkapi sinyal audio dan sinyal video. Peralatan televisi digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal audio dan video. Yang ketujuh yaitu computer conferencing, adalah penggunaan jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Manfaat dari otomasi perkantoran adalah otomasi perkantoran merupakan kaitan berbagai komponen dalam menangani informasi, mulai dari input hingga distribusi dengan memanfaatkan bantuan teknologi secara optimal dan campur tangan manusia secara minimal. Dengan demikian akan membuat informasi menjadi lebih mudah, murah digunakan, dipindahkan, dan dirawat. Pada akhirnya dapat meletakkan landasan yang kuat untuk integrasi informasi sehingga perusahaan mampu berkompetensi dengan baik. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan janggal, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.